Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ini adalah sementara banyak orang terkejut. Cuku Angseng menatap ke tempat di mana tubuh serigala api hitam meledak. Dan ada beberapa benda bundar dan cahaya spiritual yang berkedip-kedip tergantung di sana. Sungguh kekuatan luar angkasa yang murni. Matanya menunjukkan keterkejutan. Inti binatang seperti ramuan ini sebenarnya mengandung kekuatan luar angkasa yang jauh melebihi batu luar angkasa. Apa karena lingkungan khusus dari tanah terlantar? Cuku Angseng mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling saat bergumam. Di dalam kekaisaran Shenlong, bahkan binatang spiritual di ranah Zotian tidak dapat memadatkan inti binatang yang aneh seperti itu. Memikirkan hal ini, Cuku Angseng bergerak dengan telapak tangannya dan dia mengumpulkan beberapa inti binatang. Setelah melakukan hal ini, matanya menatap binatang buas di kakinya, dipenuhi dengan sedikit warna berapi-api. Saya ingin tahu, apakah binatang buas ini memiliki inti binatang di tubuhnya? Cuku Angseng melambaikan tangan, dan semburan energi menyapu, dan tubuh lusinan binatang buas langsung meledak. Benar-benar ada inti binatang. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan lusinan inti binatang yang warnanya berbeda jatuh ke tangannya. Meski tidak semua binatang buas memiliki inti binatang, kemungkinannya sangat tinggi. Dan menurut perkiraan kasarnya, bahkan inti dari binatang buas dari ranah Tongmei setara dengan 10 batu luar angkasa. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah kondensasi dari kekuatan binatang buas. Ada puluhan ribu binatang buas di sini. Jika saya membunuh mereka semua, saya bisa memanennya setidaknya 30.000 inti binatang. Cuku Angseng menjilat bibirnya dan menatap binatang buas dengan tatapan berapi-api di matanya. Tingkat kultivasinya saat ini hanya selangkah lagi dari ranah Zotian. Jika dia memiliki cukup batu luar angkasa, dia akan dapat benar-benar menginjakkan kaki di ranah Zotian. Dan inti binatang di depan ini adalah pengganti batu luar angkasa yang terbaik. Begitu dia memikirkan hal ini, Cuku Angseng melambaikan tangannya, dan pedang raksasa es dipegang di tangannya. Setelah itu, sosoknya tiba-tiba keluar, dan di bawah tatapan ngeri siapapun, dia bergegas menuju gelombang binatang buas. Setiap kali pedang diayunkan, puluhan binatang buas langsung berubah menjadi patung es dan kemudian meledak. Beberapa jam kemudian, sebagian besar binatang buas yang datang seperti air pasang telah menghilang. Hanya menyisakan bau darah yang memenuhi udara. Di atas tembok kota, semua orang melihat ke bawah dengan keheningan yang tercengang, di mana seorang pemuda sepertinya sedang memotong melon dan sayuran, meledakkan kawanan binatang buas, menjadi busa darah di seluruh langit. Orang ini terlalu ganas. Beberapa orang tercengang saat berkata dengan heran. Ini adalah gelombang binatang buas yang membuat seluruh klan Biyun gemetar. Namun kini, di hadapan pemuda itu, mereka seperti anak domba yang bisa dimanipulasi sesuka hati dan bisa dibunuh dengan mudah. Aku benar-benar bodoh. Bai Feng menertawakan dirinya sendiri. Kekuatan yang ditunjukkan Cuku Angseng sedemikian rupa, sehingga dia bahkan tidak bisa membangkitkan rasa cemburu. Karena dalam menghadapi kekuatan absolut, hal-hal ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Bitong juga membuka bibir merahnya karena terkejut, dan matanya yang cantik dipenuhi rasa tidak percaya. Langit dipenuhi dengan daging dan darah yang pecah berkeping-keping, dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, yang tersedot ke tangan Cuku Angseng. 30.000. Kata Cuku Angseng bersemangat. 30.000 inti binatang setara dengan 300.000 batu luar angkasa. Ditambah beberapa inti binatang dari serigala api hitam
dan batu luar angkasa miliknya. Sekarang dia setara memiliki lebih dari 400.000 batu luar angkasa. Saya sudah hampir setengah jalan untuk menembus persyaratan minimum 1 juta batu luar angkasa untuk menerobos ranah Zotian, kata Cukuangseng pelan. Aku ingin tahu dari mana datangnya binatang buas ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Kepala klan Biyun, ada yang harus kulakukan dan aku harus pergi sementara. Aku pasti akan segera kembali, kata Cukuangseng ke tembok kota, lalu melompat keluar dan bergegas menuju arah gelombang binatang itu. Dia percaya bahwa seharusnya ada lebih banyak binatang buas yang terkumpul ke arah itu, dan mungkin dia bisa mengumpulkan inti binatang yang cukup untuk menyelesaikan terobosan ranah Zotian. Begitu dia memikirkan hal ini, matanya menjadi lebih berapi-api, dan kecepatan kakinya secara tidak sadar meningkat pesat. Apa yang akan dilakukan orang ini? Bitong bertanya dengan bingung. Patrick Biyun menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Cukuangseng. Bagaimanapun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Cukuangseng sekarang perlu mengumpulkan inti binatang yang cukup untuk menyelesaikan terobosan ke ranah Zotian. Sementara semua orang bingung saat langit akan pecah, seberkas cahaya dan bayangan menyapu dari kejauhan dan akhirnya tergantung di tembok kota. Saat ini, seluruh tubuh Cukuangseng dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, yang membuat orang merasa ketakutan. Apa yang kamu lakukan selama ini? Tanya Bitong. Cukuangseng tersenyum lalu berkata, mulai sekarang, kalian klan Biyun tidak akan lagi khawatir tentang gelombang binatang buas. Mendengar kalimat ini, semua orang tercengang. Dan kemudian mata cantik Bitong tiba-tiba terbelalak dengan ekspresi yang luar biasa. Kamu akan? Dia berkata dengan sangat terkejut. Cukuangseng mengangguk saat berkata, dibutuhkan banyak upaya untuk menghilangkan sarang binatang buas itu. Saya pikir tidak akan ada lagi binatang buas di masa depan. Adegan itu penuh dengan kegembiraan. Banyak orang yang terpana lalu jatuh dalam kondisi lesu. Di masa lalu, mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi hampir tidak bisa menakuti gelombang besar tersebut. Tapi sekarang, orang ini sangat baik. Dia benar-benar bergegas menuju ke sarang binatang buas yang sangat berbahaya dan membunuh semua binatang buas itu. Saya benar-benar buta sebelumnya. Kepala klan Biyun memandang Cukuangseng saat berseru. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang pemuda yang diselamatkan putrinya secara tidak terduga memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mendengar ini, Cukuangseng tersenyum lebar. Sekarang, setelah mencungkar balikan sarang binatang buas itu, dia sudah memiliki 100.000 inti binatang. Jadi bisa dikatakan dia bisa menerobos ke ranah Zotian kapan saja. 1 juta batu luar angkasa hanyalah persyaratan minimum untuk menerobos ranah Zotian. Jika Anda ingin cakram Zotian yang kental menjadi lebih kuat, Anda akan membutuhkan lebih banyak batu luar angkasa. Cakram Zotian juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari pola spiritual pada cakram Zotian. Untuk memadatkan cakram Zotian dengan 9 pola spiritual, dibutuhkan setidaknya ratusan juta batu luar angkasa. Bahkan kekuatan kuat di alam suci mungkin tidak memiliki kekayaan seperti itu. Untuk memberikan ratusan juta batu luar angkasa kepada para jenius terbaik di sekte mereka. Memikirkan hal ini, Cukuangseng segera menekan keinginannya untuk membuat terobosan. Sekarang, dia memiliki ambisi yang lebih besar dan ingin mengumpulkan lebih banyak batu luar angkasa atau pengganti seperti inti binatang tersebut sebelum menerobos. Beberapa hari kemudian, di dalam rumah kayu klan Biyung, Cukuangseng menghela napas pelan dan perlahan membuka matanya. Sekarang, aku akhirnya mendapatkan kembali seluruh kekuatanku.
Turbulensi luar angkasa hari itu menyebabkan dia mengalami luka yang sangat serius, sehingga baru sekarang dia pulih sepenuhnya. Kakak, apakah kamu sudah bangun? Pada saat ini, suara yang jelas menyenangkan terdengar, dan seorang berpakaian hijau masuk dengan wajah bahagia. Cukuangseng berdiri, dia mendongak melihat wajah polos Yoer, dan tersenyum segera muncul wajahnya. Dia masih sangat menyukai gadis kecil ini. Saya mendengar bahwa kakak laki-laki telah mengalahkan semua binatang buas. Yoer memiringkan kepala kecilnya dan menatapnya dengan penasaran. Lalu berkata kembali, apakah kakak laki-laki benar sekuat itu? Cukuangseng menyentuh kepala kecilnya dan membawanya keluar kamar. Saya harus benar-benar berterima kasih, teman kecil Cu, atas gelombang binatang ini, kata kepala bihun sambil tersenyum. Cukuangseng memandang lelaki tua yang mendekat dan berkata dengan senyum tipis. Pemimpin klan kamu sangat sopan. Saya tidak akan pernah melupakan rahmat penyelamatan hidupmu. Pemimpin klan bihun langsung tersenyum dan hendak mengatakan lebih banyak ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Di sini benar-benar rame. Gelombang monster dalam beberapa hari terakhir bahkan tidak menghancurkan tempat ini. Tawa dingin datang, dan sesosok yang familiar masuk ke dalam klan Biyung. Tuan muda racun dari kota Tiandu. Cukuangseng mendongkak dan ekspresinya tiba-tiba muncul. Apa yang orang ini lakukan di sini? Wajah Patrick Biyun muram. Dia menatap tuan muda racun, lalu berkata dengan suara dingin. Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Mendengar ini, tuan muda racun tersenyum, dan dia menjentikan benda hitam dengan jarinya. Ini adalah undangan dari kota Tiandu kita. Jika waktunya tiba, puluhan klan besar dan kecil dalam radius 1000 mil akan berkumpul di kota Tiandu. Kepala klan Biyun menatap undangan di tangannya, dan akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tuan muda racun, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apa yang akan kamu lakukan di kota Tiandu kali ini? Tunggu waktunya tiba. Tuan muda racun tampak acuh tak acuh saat berkata, jangan salahkan saya karena tidak menjelaskannya. Jika Anda menolak undangan ini, jangan salahkan kota Tiandu karena menginjak-injak klan Biyun Anda hingga jatuh ke tanah. Pada titik ini, dia menatap pemimpin klan Biyun dan beringin lalu berkata keras. Kami di kota Tiandu bukanlah binatang buas tanpa kepala. Kamu bisa melawan mereka dengan beberapa trik. Mendengar ini, wajah pemimpin klan Biyun menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk keluar gerbang kota dan berkata, pergi. Selamat tinggal, saya harap Anda bisa menjaga diri sendiri. Tuan muda racun tersenyum dingin, lalu berbalik untuk pergi. Melihat sosoknya pergi, alis kepala Biyun perlahan terkerut. Kali ini, kota Tiandu memanggil puluhan klan. Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Bitong berjalan mendekat dengan sepasang kaki yang panjang. Mendengar ini, kepala Biyun mengerutkan kening dan tidak menjawab. Dia tidak berani membuat penilaian apapun sebelum dia memahami niat kota Tiandu. Saya benar bertanya-tanya, untuk apa kota Tiandu memanggil puluhan klan hari ini? Cukuangseng memandang orang tua itu saat bertanya. Patri klan Biyun sepertinya mengingat sesuatu, dan kemudian berkata, 100 tahun yang lalu, kota Tiandu juga merupakan klan kecil biasa. Namun karena satu insiden, kekuatan kota Tiandu tiba-tiba meningkat pesat dan menjadi kekuatan yang dominan dalam jarak 1000 mil. Kenapa? Cukuangseng bertanya dengan tatapan bingung. Kepala klan Biyun berkata, penguasa kota Tiandu suatu kali secara tidak sengaja menemukan sebuah tambang misterius. Tak lama setelah dia memasuki tambang, tingkat kultivasinya meningkat secara dramatis. Dia melampaui para pemimpin suku-suku besar dalam satu gerakan dan menaklukkan kota Tiandu menjadi kekuatan yang paling kuat.
Vina mineral luar angkasa, kata Cukuarseng dengan kilatan matanya. Ya, itu adalah tambang urat mineral luar angkasa, dan dikatakan sebagai tambang luar angkasa besar, yang menghasilkan batu luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya setiap tahun. Kepala klan Biyun berkata, dengan bantuan tambang mineral luar angkasa ini, kota Racun Langit memiliki kemampuan untuk mengejutkan segala arah. Ini sebenarnya tambang luar angkasa yang besar. Cukuarseng menjadi sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun Anda mencari di seluruh kekaisaran Shenlong, Anda hanya dapat menemukan segelintir tambang mineral luar angkasa. Dibandingkan dengan tambang batu luar angkasa yang besar, batu luar angkasa kecil ini hampir sepenuhnya berbeda. Keluaran batu luar angkasa di antara keduanya tidak berada pada level yang sama. Kota Racun Langit telah menempati tambang batu luar angkasa berskala besar selama bertahun-tahun, dan setidaknya telah mengumpulkan jutaan batu luar angkasa, kata Cukuarseng dengan mata berapi-api. Saya punya saran. Saya ingin tahu apakah pemimpin klan setuju. Teman kecil itu tolong bicara. Mendengar hal tersebut, Cukuarseng merenung sejenak lalu berkata, saya akan maju menggantikan klan Biyun Anda dan pergi ke kota Tiandu. Mendengar kata-kata tersebut, pemimpin klan Biyun tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya saat berkata, tidak, kota Tiandu sangat berbahaya. Bagaimana saya bisa membiarkan teman kecil untuk mengambil resiko sendirian? Meskipun dia telah melihat kekuatan tempur Cukuarseng yang kuat, kota Tiandu begitu ramai dan segala macam hal berbahaya, metode yang tidak ada habisnya. Bahkan jika satu orang lebih kuat, dia mungkin terjebak di dalamnya. Cukuarseng tersenyum tipis lalu berkata, senior, jangan khawatir. Ini hanya kota Tiandu. Itu tidak akan mengancam saya. Dan kota Tiandu ini, saya akan mengunjunginya apapun yang terjadi. Dia menatap arah kota Tiandu, kilatan api yang kuat muncul di matanya. Dia sangat gembira dengan batu luar angkasa dan tambang batu luar angkasa yang telah dikumpulkan oleh kota Tiandu selama hampir 100 tahun. Jika dia dapat memperolehnya, cakram Zotian yang telah dia kentalkan akan memiliki setidaknya 5 pola spiritual atau lebih. Melihat desakannya, pemimpin klan Biyun merenung sejenak dan berhenti berusaha menghalanginya. Sebaliknya dia berkata, sejak teman kecil itu memutuskan untuk pergi ke kota Tiandu, aku tidak akan mengganggu lagi. Kami tidak tahu banyak tentang kota Tiandu, jadi saya meminta Tonger untuk mengikuti Anda. Mungkin dia bisa membantu. Memang benar, saat pertama kali tiba di sini, dia tidak tahu apa-apa tentang kota Tiandu. Jika dia tidak hati-hati, bisa saja terbalik di selokan. Jadi dia tetap perlu bersiap. Saya ingin tahu apakah Nona Bitong bersedia menemani saya ke kota Tiandu. Dia memandang Bitong dan bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Bitong tersenyum sepenuh hatinya dan berkata, kamu adalah dermawan klan Biyun saya. Tentu saja gadis kecil ini tidak akan menolaknya. Kalau begitu, mari kita bersiap, lalu berangkat ke kota Tiandu dalam 3 hari. Pemimpin klan Biyun mengangguk, lalu beberapa orang pergi. Di dalam ruangan, Cukuarseng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit kejauhan. Warna aneh terlihat di ekspresinya. Menurut informasi yang dia pelajari selama periode ini, tempat di mana kota Tiandu dan suku Biyun berada disebut daratan besar wilayah selatan. Meski dia tidak tahu banyak tentang tempat ini, dia pernah mendengar tentang daratan selatan di kehidupan sebelumnya. Jika dia ingat dengan benar, ada kekuatan kuat bernama Wungseng di daratan selatan, dan 30% dari seluruh daratan selatan berada di bawah kendalinya.
Kota Tiandu ini dapat mempertahankan tambang batu luar angkasa berskala besar. Apakah benar-benar tidak ada bantuan dari kekuatan lain? Memikirkan hal ini, ekspresi Cukwaseng berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan dominan Gunung Ungseng di daratan besar selatan tidak bisa diremehkan. Sepertinya aku harus bersiap dengan baik sebelum pergi ke kota Tiandu. Dia bergumam, lalu memanggil ruang pohon kuno lalu masuk. Terima kasih.